Legenda asal-usul Selat Bali. Di bawah sinar matahari yang hangat dan deburan ombak yang menenangkan di Bali, kisah indah Sidi Mantra, seorang Brahmana berkekuatan luar biasa, mulai terurai. Dalam takdirnya, Sang Hyang Widya atau Batara Guru tersenyum lembut, menganugerahkan keberuntungan dan kebahagiaan kepada Sidi Mantra. Tak hanya harta berlimpah, tetapi juga seorang istri yang memikat hati dengan kecantikannya. Bersama istri yang penuh kasih dan setia, Sidi Mantra menjalani hidupnya dengan penuh berkah. Setelah beberapa tahun berlalu, keluarga kecil ini diberkahi dengan kehadiran seorang putra yang bernama Manik Angkeran. Anak laki ini tumbuh dengan pelukan cinta dan kebijaksanaan keluarga, membawa harapan dan keceriaan dalam setiap langkahnya. Meskipun Manik Angkeran tumbuh sebagai pemuda yang tampan dan cerdas, namun kelemahan terbesarnya terletak pada kecintaannya pada perjudian. Kemenangan yang jarang ia rasakan, atau sebaliknya, kerap kali dipertaruhkan dengan harta berharga milik orang tua. Ia bahkan tak segan-segan mengambil pinjaman untuk melanjutkan kebiasaan berjudinya yang merugikan. Dalam keterpurukan ini, Manik Angkeran tidak punya pilihan selain memohon pertolongan kepada sang ayah, Sidi Mantra. Dalam keputusasaannya, Sidi Mantra memutuskan untuk melakukan puasa dan berdoa, memohon bantuan para dewa. Tak disangka, jawaban datang dalam bentuk suara gaib yang menggema di keheningan. Sidi Mantra, terdapat harta yang dijaga oleh naga bernama Naga Besukih di kawah Gunung Agung. Pergilah ke sana dan memohon naga tersebut untuk memberikan sebagian dari harta karunnya. Dengan hati yang penuh keyakinan, Sidi Mantra bersiap untuk menghadapi perjalanan yang akan membawa harapan baru bagi keluarganya. Dengan tekad yang kuat, Sidi Mantra memulai perjalanan suci ke Gunung Agung, mengatasi setiap rintangan yang menghampirinya. Sampai di tepi kawah yang megah, dia duduk bersila dengan penuh kesakralan. Saat belnya bergema di angkasa, mantra suci terucap dari bibirnya, memanggil naga Besukih yang menjaga harta karun di dalam kawah tersebut. Tak butuh waktu lama, gemuruh kedahsyatan naga Besukih terdengar. Dengan keanggunan yang melampaui rasa takut, sang naga muncul dari kedalaman kawah. Sisi-sisiknya berkilauan, dan dari celah-celahnya mengalir emas dan berlian, seakan menghadiahkan kekayaan kepada Sidi Mantra. Dalam rasa syukur yang mendalam, Sidi Mantra mengucapkan terima kasih kepada naga Besukih yang murah hati. Dengan penuh hormat, ia memohon diri meninggalkan kawah Gunung Agung dengan harta karun yang akan menjadi penyelesaian atas masalah yang dihadapi oleh keluarganya. Dengan hati penuh kasih, Sidi Mantra kembali ke rumah membawa harta berlimpah yang diberikan oleh naga Besukih. Ia memberikan semua kekayaan tersebut kepada Manik Angkeran. Harapannya agar putranya tidak lagi terjerumus dalam lingkaran perjudian yang merugikan. Namun harapan itu seolah sirna seiring waktu. Tak beberapa lama setelah menerima harta tersebut, Manik Angkeran dengan cepat menghabiskan semua kekayaan yang telah diberikan oleh sang ayah. Kekecewaan memenuhi hati Sidi Mantra, melihat bahwa putranya tak mampu mengubah perilaku buruknya. Ketika Manik Angkeran kembali meminta bantuan, Sidi Mantra dalam kesedihan dan kekecewaan yang mendalam menolak permintaan putranya. Keputusannya ini bukanlah hukuman, melainkan suatu bentuk pembelajaran bahwa kekayaan bukanlah solusi utama, melainkan perubahan dalam perilaku dan sikap. Dalam usahanya mencari tahu sumber kekayaan ayahnya, Manik Angkeran dengan cerdik menelusuri jejak. Tak lama kemudian, ia berhasil mengungkap bahwa harta itu berasal dari Gunung Agung. Manik Angkeran menyadari bahwa untuk mencapai tempat tersebut, ia perlu memahami dan mengucap mantra tertentu. Namun kesalahannya terletak pada kurangnya pengetahuan tentang doa dan mantra. Tanpa belajar dan memahami proses sebenarnya,
Manik Angkeran memilih untuk mencuri bel yang biasa digunakan oleh ayahnya. Ketika Sidimantra terlelap dalam tidurnya, Manik Angkeran dengan diam mencuri bel tersebut, berharap bisa mengikuti jejak ayahnya dan memperoleh kekayaan yang sama tanpa memahami makna sebenarnya dari perjalanan spiritual tersebut. Dengan hati yang berdebar-debar, Manik Angkeran tiba di kawah Gunung Agung dan membunyikan bel dengan cemas. Ketakutannya semakin memuncak saat melihat kehadiran naga Besuki yang megah. Namun naga itu tidak menunjukkan sikap agresif. Setelah mendengar niat Manik Angkeran untuk mengunjunginya, naga Besuki dengan lembut berbicara, "Aku akan memberikan harta yang kamu minta, namun dengan syarat. Kamu harus berjanji untuk mengubah perilakumu, jangan lagi terjerumus dalam perjudian. Ingatlah hukum karma, bahwa tindakanmu akan mempengaruhi nasibmu di masa depan." Pesan bijak dari naga tersebut memberikan Manik Angkeran kesempatan untuk mengubah takdirnya dan memahami bahwa kekayaan sejati datang dari perubahan dalam perilaku dan sikap yang baik. Dalam pesona gemerlap emas, berlian, dan permata di depannya, Manik Angkeran merasa tertarik oleh godaan kekayaan yang begitu besar. Niat jahat yang mulanya terkendali akhirnya merasuki hatinya. Keinginannya untuk memperoleh lebih banyak harta membuatnya kehilangan kendali diri. Tanpa belas kasihan, Manik Angkeran menebas ekor naga Besuki saat naga itu membalikkan tubuhnya untuk kembali ke sarangnya. Dalam ketakutan, Manik Angkeran segera melarikan diri dari tempat itu tanpa menyadari kekuatan sejati dari makhluk yang baru saja ia sakiti. Sang naga meskipun tampak terluka, segera menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Saat menjilat kaki Manik Angkeran, energi magis dari naga Besuki membuatnya terbakar menjadi abu. Perbuatan Manik Angkeran menjadi pembelajaran yang pahit tentang akibat dari niat jahat dan tindakan yang tidak bijaksana. Kesombongan dan keserakahan membawanya pada akhir yang tragis, mengingatkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara curang dan jahat tidak akan bertahan lama. Dalam keadaan sedih yang mendalam, Sidimantra menyaksikan kematian tragis putranya, Manik Angkeran. Tak bisa menahan rasa duka yang melanda, ia segera mencari naga Besuki, memohon dengan tulus agar sang naga mengembalikan kehidupan pada anaknya. Dengan hati yang penuh belas kasihan, naga Besuki mengabulkan permohonan Sidimantra. Namun, naga itu menetapkan syarat. Sidimantra harus mengembalikan ekor naga Besuki ke kondisi semula yang telah dirusak oleh tindakan Manik Angkeran. Tanpa ragu, Sidimantra menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan ekor naga, memenuhi syarat yang diberikan. Setelah Manik Angkeran dihidupkan kembali oleh naga, pemuda itu merasa penyesalan yang mendalam. Dengan tulus ia memohon maaf kepada ayahnya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya yang salah. Sidimantra merasakan kejujuran dalam kata-kata putranya. Namun dalam kebijaksanaannya, ia memutuskan bahwa meskipun Manik Angkeran telah bertobat, mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Keputusan itu mungkin sebagai bentuk pembelajaran dan konsekuensi dari tindakan yang telah terjadi. Dengan kata-kata bijak, kamu harus memulai hidup baru. Sidimantra menyadarkan putranya akan perlunya perubahan dan pertobatan. Namun dalam kebijaksanaan yang mendalam, Sidimantra menyadari bahwa meskipun Manik Angkeran telah bertobat, mereka harus berpisah. Dalam sekejap mata, Sidimantra menghilang dari tempat berdirinya. Di tempat yang ditinggalkannya muncul sumber air yang tumbuh semakin besar, seolah-olah menjadi lautan yang memisahkan dirinya dari putranya. Dengan kekuatan gaib, Sidimantra menciptakan garis yang melambangkan pemisahan di antara keduanya. Kisah tragis ini menjadi dasar untuk asal-usul Selat Bali, sebuah fenomena geografis yang memisahkan Pulau Bali dari Jawa. Setiap kali orang melihat Selat Bali, mereka diingatkan akan kisah perpisahan antara seorang ayah dan putranya, serta pentingnya pertobatan dan perubahan dalam hidup. Nah, itulah cerita asal-usul Selat Bali.
Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.